perkenalkan, nama saya Akbar Madhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan membuat tugas UAS untuk memenuhi mata kuliah Fan al-Khitobah. Di sini saya akan mempresentasikan membahas 6 poin utama, yaitu pengertian praktik debat bahasa Arab, tujuan dan manfaat, tahapan pelaksanaan, kriteria penilaian, dan contoh praktik debat serta kendala solusi dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian praktik debat bahasa Arab. Nah, praktik debat bahasa Arab merupakan penerapan langsung dari teori munadharah, yaitu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Nah, mengenai suatu topik tertentu yang dilakukan menggunakan bahasa Arab. Nah, praktik ini dapat dilaksanakan dalam bentuk latihan di kelas, ujian praktik maupun perlombaan debat resmi. Jika teori debat hanya mempelajari konsep, aturan dan struktur debat, maka praktik debat bahasa Arab ini menuntut peserta untuk benar-benar tampil berbicara di depan moderator, juri maupun audiens. Nah, dalam praktik ini peserta harus mampu menyampaikan pendapat secara spontan, menyusun argumen yang logis, memberikan tanggapan terhadap lawan debat, serta mempertahankan pendapatnya menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, Bunda menjelaskan bahwa debat merupakan salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab aktif. Selain melatih keterampilan berbicara, debat juga mampu mengembangkan cara berpikir, memperluas wawasan, serta membentuk kemampuan menyusun argumen yang kuat. Oleh karena itu, praktik debat bahasa Arab ini tidak hanya berfungsi sebagai latihan berbicara saja, tetapi juga sebagai sarana membentukkan pola pikir yang kritis dan logis sistematis. Selanjutnya, tujuan dan manfaat praktik debat bahasa Arab. Nah, di praktik debat bahasa Arab ini memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Manfaat yang pertama yaitu bisa melatih keterampilan berbicara atau maharah kalam debat. Mahasiswa dituntut secara berbicara aktif dan spontan menggunakan bahasa Arab, sehingga kemampuan berbicara akan berkembang lebih cepat dibandingkan hanya mempelajari teori. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang terbiasa berbicara di depan banyak orang, rasa gugup akan berkurang dan kepercayaan dirinya akan meningkat. Hal ini sangat penting karena seorang calon pendidik harus mampu berbicara dengan baik di depan peserta didik maupun masyarakat. Manfaat berikutnya adalah melatih kemampuan menyimak atau istima. Dalam debat, peserta tidak hanya berbicara, tetapi juga harus mendengarkan setiap argumen lawan agar mampu memberikan sanggahan yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan praktik dari debat bahasa Arab. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan atau isti'dad. Pada tahapan ini setiap tim menerima mosi atau tema debat. Setelah itu peserta mencari berbagai referensi, mengumpulkan data pendukung, menyusun argumen, kemudian membagi tugas kepada setiap tim anggota. Biasanya terdapat pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Nah, tahap yang kedua yaitu pembukaan oleh moderator. Moderator membuka jalan debat dan mengucapkan salam, memperkenalkan tema debat, dan menjelaskan aturan pelaksanaan, serta menentukan waktu berbicara bagi setiap peserta. Nah, tahap yang ketiga adalah penyampaian argumen atau tarikh al-hujjah. Pada tahap ini, pihak pendukung atau muayyid menyampaikan alasan-alasan pendukung mosi. Setelah itu, pihak penentang atau mu'arid menyampaikan pendapat yang berbeda beserta alasan yang bukti yang dimiliki. Nah, tahapan keempat yaitu bantahan atau rod. Kedua tim saling memberikan tanggapan argumen lawan. Bantahan harus dilakukan secara santun, menggunakan data yang relevan dan tidak menyerang pribadi lawan debat. Nah, tahap kelima adalah penyampaian kesimpulan atau khulasah. Pada tahap ini masing-masing tim menyampaikan ringkasan dari seluruh argumen yang telah dipaparkan sebelumnya, sekaligus mempertegas posisi tim mereka. Nah, tahap terakhir adalah penilaian dan penutupan. Dewan juri memberikan penilaian berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Kemudian moderator mengumumkan hasil debat dan menutup kegiatan.
Nah, pembahasan berikutnya yaitu kriteria penilaian dalam praktek debat bahasa Arab. Aspek pertama yang dinilai adalah ketepatan penggunaan kaidah bahasa Arab baik dari segi nahwu maupun sorof. Nah, hal ini penting karena peserta diharapkan mampu menggunakan struktur bahasa Arab yang benar. Aspek kedua adalah kelancaran berbicara atau tolakoh. Nah, penilaian itu meliputi kefasihan, pelafalan, intonasi, dan kelancaran berbicara, dan kemampuan menyampaikan ide tanpa terlalu banyak yang berhenti. Nah, aspek ketiga adalah kekuatan argumen. Argumen yang disampaikan harus logis sesuai dengan tema debat dan didukung oleh fakta maupun alasan yang jelas. Aspek keempat adalah kemampuan menanggapi lawan. Peserta harus mampu memahami isi pembicara lawan, kemudian memberikan bantahan yang relevan dan tidak keluar dari topik. Aspek terakhir adalah sikap dan etika berbicara. Peserta diharapkan menjaga kesopanan, menghormati lawan debat, dan mempunyai rasa percaya diri saat berbicara, serta mampu bekerja sama dengan anggota lain. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang kendala atau solusi dalam praktik debat bahasa Arab. Kendala pertama yang sering dialami peserta adalah keterbatasan kosakata. Ketika kosakata yang dimiliki masih sedikit, peserta akan kesulitan menyampaikan argumen secara spontan. Kendala kedua adalah rasa gugup dan kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan banyak orang. Dan kendala yang ketiga adalah kurangnya penguasaan kaidah nahwu dan sorof sehingga masih terjadi kesalahan dalam penyusunan kalimat bahasa Arab. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut terdapat beberapa solusi. Yang pertama yaitu membiasakan berbicara menggunakan bahasa Arab setiap hari agar kemampuan berbicara semakin meningkat. Kedua yaitu memperbanyak penguasaan mufradat serta membaca, menghafal kosakata tematik dan mempraktikannya dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, membentuk atau mengikuti komunitas debat bahasa Arab sehingga mahasiswa memiliki tempat untuk berlatih secara rutin. Nah, yumkinu hada minni syukran ala husni ihtimamikum wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.